Mengelola keuangan dengan baik menjadi salah satu kunci untuk mencapai keseimbangan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana jika saya bilang ada sistem mengelola uang yang sudah terbukti lebih dari 1.400 tahun dan masih relevan sampai sekarang? Dan sistem itu datang dari seorang pedagang yang kemudian menjadi pemimpin besar dunia. Oke, kita bahas. Dalam video ini, kalian akan menemukan beberapa cara yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita pelajari bersama. Mendahulukan kebutuhan utama, bukan keinginan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan pentingnya mendahulukan kebutuhan pokok sebelum memikirkan hal-hal lain yang sifatnya tambahan. Dalam Islam, kebutuhan utama mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang menjadi fondasi utama untuk menjalani kehidupan. Beliau sering mengingatkan bahwa memenuhi kebutuhan pokok adalah prioritas sebelum mengalokasikan harta untuk hal lain. Kalian bisa menerapkan prinsip ini dengan membuat daftar belanja atau rencana keuangan bulanan yang berisi kebutuhan dasar seperti bahan makanan, biaya listrik, dan tagihan rumah tangga. Hindari membeli barang yang tidak terlalu diperlukan hanya karena tergiur diskon atau tren, sehingga kalian bisa menjaga stabilitas keuangan. Hidup sederhana. Hidup sederhana menjadi salah satu ajaran utama yang diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aspek kehidupannya. Meski beliau adalah seorang pemimpin besar yang memiliki akses kepada berbagai sumber daya, beliau tetap memilih hidup dalam kesederhanaan. Kesederhanaan ini bukan berarti hidup dalam kekurangan, tetapi hidup secukupnya, tidak berlebihan, dan memanfaatkan apa yang dimiliki untuk hal-hal yang benar-benar penting. Bersedekah sebagai bentuk syukur. Bersedekah adalah bagian tidak terpisahkan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beliau mencontohkan bahwa bersedekah tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga menjadi cara untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian bisa mulai bersedekah dengan menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Tidak hanya dalam bentuk uang, sedekah juga bisa berupa makanan, pakaian, atau tenaga. Dengan bersedekah, kalian tidak hanya membantu sesama, tetapi juga menciptakan hubungan sosial yang lebih harmonis. Berinvestasi dengan bijak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendorong umatnya untuk berinvestasi, terutama dalam perdagangan. Dalam kisah hidupnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa berdagang menjadi salah satu cara yang baik untuk mengembangkan harta secara halal. Di era modern ini, kalian bisa menerapkan prinsip ini dengan memilih investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan halal, seperti emas, properti, atau reksadana syariah. Sebelum berinvestasi, pastikan Anda memahami risiko dan potensi keuntungannya agar tidak mengalami kerugian. Ingat, investasi yang baik adalah yang membantu Anda mencapai tujuan finansial tanpa melanggar aturan syariah. Tidak boros. Salah satu prinsip penting dalam pengelolaan keuangan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menghindari perilaku boros. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa boros bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap rezeki yang telah Allah berikan. Mencatat pemasukan dan pengeluaran. Disiplin menjadi salah satu sifat yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam mengelola keuangan. Mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran adalah salah satu cara efektif untuk mengetahui kondisi keuangan kalian secara keseluruhan. Dengan mencatat keuangan, kalian dapat melihat pola pengeluaran, mengevaluasi anggaran, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Saat ini, kalian bisa memanfaatkan teknologi seperti aplikasi keuangan untuk membantu mencatat dan mengelola keuangan dengan lebih mudah. Tidak menumpuk harta secara berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan umatnya untuk tidak menumpuk harta secara berlebihan. Dalam Islam, harta menjadi amanah yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan, bukan untuk ditimbun tanpa tujuan yang jelas. Beliau menekankan bahwa harta yang tidak digunakan untuk kebaikan dapat menjadi sumber fitnah dan melalaikan seseorang dari kewajiban spiritualnya. Jika video ini bermanfaat, mulai sekarang coba terapkan minimal satu dari prinsip ini dalam kehidupan kalian. Karena mengelola keuangan bukan hanya tentang menjadi kaya, tapi tentang menciptakan kehidupan yang tenang, stabil, dan